warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Rozi dari kelas Merils dengan NIM 1801039 dari Fakultas Keteknisian dan Kesehatan D3 Teknik Ronsen Universitas Widya Husada Semarang. Hari ini kita akan membahas tentang MRI. Dari pengertian MRI, persiapan sebelum pemeriksaan MRI, instrumen MRI, serta penjelasan tentang terbentuknya citra MRI. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan apa itu pengertian MRI. Apa itu pengertian MRI? MRI adalah Magnetic Resonance Imaging MRI atau pencitraan resonansi magnetik adalah gelombang pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh. MRI dapat memberikan gambaran struktur tubuh yang tidak bisa didapatkan pada tes lain, seperti pada pemeriksaan ronsen, USG, atau CT scan. Apa sih alasannya dilakukan MRI? Alasannya untuk dilakukan pemeriksaan MRI adalah salah satu cara dokter memeriksa dan menghasilkan gambar organ, jaringan, dan sistem rangka dengan resolusi tinggi. Hal itu nantinya dapat membantu dokter mendiagnosis berbagai masalah seputar kesehatan Anda. Pemeriksaan MRI juga dapat digunakan sebagai salah satu penentu langkah pengobatan dan mengevaluasi efektivitas terapi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anda harus melakukan MRI di antaranya. Ada penyakit otak dan saraf tulang belakang, jantung dan pembuluh darah, tulang dan sendi, payudara atau mamografi, atau organ internal lainnya. Pemeriksaan MRI bisa digunakan untuk pemeriksaan berbagai kondisi, antara lain kerusakan atau sumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, kerusakan otak, kanker, multiple sclerosis, infeksi tulang, kerusakan sendi, masalah saraf leher, cedera sumsum tulang belakang, stroke, masalah mata, masalah telinga bagian dalam. Biasanya, pemeriksaan pada otak dan saraf tulang belakang itu paling sering digunakan sebagai metode pencitraan otak dan saraf tulang belakang. MRI pada otak juga dapat dimanfaatkan untuk pertimbangan langkah operasi otak dengan melakukan identifikasi area bahasa dan kendali gerak. Yang penting, beberapa penyakit pada otak dan saraf tulang belakang yang dapat diagnosa dengan MRI antara lain stroke, tumor, aneurisma, multiple sclerosis, malformasi cairi, cedera otak akibat kecelakaan, peradangan pada saraf tulang belakang, serta gangguan mata dan telinga bagian dalam. Pada jantung dan pembuluh darah, MRI yang dilakukan pada jantung atau pembuluh darah bertujuan untuk melihat beberapa hal, seperti ukuran dan fungsi ruang jantung, ketebalan dan gerakan dinding jantung, serta tingkat kerusakan akibat serangan jantung atau penyakit jantung. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk mendeteksi masalah struktural pada urat nadi, seperti dinding pembuluh darah yang melemah atau sobek, maupun radang dan penyumbatan pada pembuluh darah. Selanjutnya pada tulang dan sendi. Pada bagian tulang dan sendi, MRI rupanya dapat membantu mengevaluasi kondisi seperti infeksi tulang, kelainan pada tulang belakang dan bantalan saraf tulang belakang, tumor pada tulang dan jaringan lunak, serta peradangan sendi. Juga dapat mengetahui kondisi abnormal pada sendi yang disebabkan cedera fisik akibat kecelakaan atau cedera berulang. Kemudian pada mamografi atau payudara, MRI dapat
digunakan pada wanita yang berisiko tinggi karena kanker payudara atau bagi mereka yang memiliki jaringan payudara yang padat. Langkah ini efektif untuk memberikan informasi tambahan dalam mendeteksi keberadaan sel kanker payudara selain menggunakan mamografi. Selanjutnya, organ internal lain, MRI, juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi tumor atau gangguan lain dari berbagai organ tubuh bagian dalam, termasuk hati, ginjal, limpa, pankreas, rahim, ovarium, prostat, dan testis. Nah, berikut adalah gambaran kondisi pemeriksaan MRI yang sudah kita sebutkan tadi. Ini untuk bagian otak, kemudian ini untuk bagian tulang, kemudian itu bagian jantung dan lain-lain, serta ini adalah gambaran pemeriksaan MRI mamografi. Selanjutnya adalah instrumen MRI. Dalam instrumen MRI itu ada magnet utama. Nah, seperti gambar di sini. Magnet utama fungsinya untuk membangkitkan medan berkekuatan besar yang mampu menginduksi jaringan tubuh sehingga menimbulkan magnetisasi. Yang kedua, magnet resistif. Magnet resistif dibangkitkan dengan menggunakan arus listrik pada kumparan magnet. Magnet resistif memerlukan daya listrik yang besar untuk menghasilkan medan magnet yang kuat dan mengeluarkan panas. Bahan yang digunakan adalah logam konduktor seperti aluminium atau tembaga. Kuat medan magnet yang dihasilkan mencapai 0,3 Tesla. Magnet superkonduktor menghasilkan medan magnet hingga 0,5 sampai 3 Tesla. Helium cair digunakan untuk mempertahankan kondisi superkonduktor agar selalu berada pada temperatur yang diperlukan. Prinsipnya sama seperti magnet resistif, yaitu mengalirkan arus listrik pada kawat. Sekarang banyak dipakai untuk kepentingan klinik atau pemeriksaan pada rumah sakit. Selanjutnya ada coil gradient dan coil frekuensi. Coil gradient untuk membangkitkan medan magnet yang berfungsi menentukan irisan atau pengkodean frekuensi dan pengkodean fase. Selanjutnya, ini adalah prosedur sebelum pemeriksaan pada pasien MRI. Yang pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan MRI, pasien harus diperiksa dengan metal detektor karena ini untuk mencegah adanya benda logam yang masih masuk ke dalam ruangan pemeriksaan MRI. Kedua, setelah pasien diperiksa menggunakan metal detektor, pasien dipersilakan untuk mengganti baju terlebih dahulu. Kemudian, pasien dipersilakan untuk tiduran di meja pemeriksaan. Ketiga, setelah pasien berbaring atau tiduran di meja pemeriksaan, pasien diberikan earphone agar ketika pemeriksaan, pasien tidak merasa kebisingan karena mesin MRI ini terasa bising ketika pasien atau orang-orang di sekitar situ mendekat atau berada di ruangan tersebut. Yang keempat, sebelum pemeriksaan, pasien harus mengisi informed consent. Informed consent ini bisa diwakilkan oleh keluarga pasien yang bersangkutan. Nah, tadi adalah tahap-tahap persiapan pasiennya. Pastikan pasien sudah melakukan BAK atau BAB, karena pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Yang kedua, harus melewati proses scanning. Tadi harus menggunakan metal detektor agar tidak ada benda logam yang masih berada atau ada di bagian tubuh pasien. Ketiga, setelah itu pasien mengganti baju dengan baju pasien. Keempat, pasien mengisi informed consent tadi. Boleh diwakili oleh keluarga yang bersangkutan.
Yang kelima, pasien dipersilakan untuk tiduran di meja pemeriksaan. Yang keenam, pastikan pasien tiduran dengan posisi yang nyaman, sebab pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lama. Prosedur pemeriksaan MRI. Secara umum, MRI biasanya memakan waktu sekitar 20 hingga 90 menit dengan prosedur sebagai berikut. Pasien berbaring di atas meja khusus yang akan bergerak masuk ke dalam mesin MRI. Mesin ini berbentuk seperti tabung besar dengan lubang di kedua sisi magnet yang mengelilinginya. Tali pengikat biasanya digunakan untuk memastikan posisi pasien agar tidak bergeser selama pemeriksaan. Keseluruhan atau sebagian badan pasien akan masuk ke dalam mesin. Mesin MRI akan menghasilkan medan magnet yang kuat di dalam tubuh pasien. Komputer lalu menangkap sinyal yang dihasilkan oleh mesin untuk menghasilkan serangkaian gambar. Tiap gambar memperlihatkan potongan tipis tubuh pasien. Pasien mungkin mendengar suara ketukan keras selama pemeriksaan. Suara ini berasal dari mesin MRI yang menghasilkan energi untuk memproduksi gambar. Apabila dirasa kurang nyaman, pasien dapat meminjam alat penutup telinga untuk meredam suara ini. Pasien juga dapat merasakan sensasi kejut selama pemeriksaan. Hal ini terjadi karena mesin MRI merangsang saraf tubuh pasien. Jadi, tidak perlu dicemaskan. Pada beberapa kasus, cairan pewarna kontras yang akan disuntikkan ke pembuluh darah vena tangan pasien atau lengan pasien. Cairan ini membantu dokter untuk melihat struktur di dalam tubuh pasien dengan jelas. Next adalah prosedur bagaimana terciptanya citra MRI. MRI ditemukan pada tahun 1947, ditemukan oleh dua fisikawan yang bernama Felix Bloch dan Edward Purcell. Gambaran klinis diperoleh pada tahun 1977. MRI menggunakan medan magnet dan sistem radio. MRI dalam praktik klinis mengacu pada 1,5 atau 3 Tesla. Magnet mesin MRI diukur dalam satuan Tesla. Karena 1,5 atau 3 Tesla ini menghasilkan medan magnet yang sangat kuat hingga 50.000 kali. Bahwa medan magnet bumi merupakan elektromagnetik dengan kekuatan yang sama. Tubuh manusia terdiri dari 70% air, yang terdiri dari atom hidrogen dan oksigen. MRI mengandalkan sifat magnet atom hidrogen untuk menghasilkan gambar. Hidrogen terdiri dari satu proton tanpa neutron sebagai A. Partikel bermuatan berputar ini menghasilkan medan magnet yang disebut magnet. Biasanya, proton ini diorientasikan secara acak sehingga tidak ada magnet keseluruhan. Bidang komponen sistem MRI termasuk kumparan frekuensi radio magnet utama, magnet gradien, kumparan frekuensi radio, dan komputer. Sistem MRI berbeda dari pencitraan seperti radiografi film biasa dan CT scan. Karena menggunakan medan magnet dan frekuensi radio daripada pion. Radiasi medan magnet utama mengacu pada medan permanen statis, misalnya pada 1,5 atau 3 Tesla atom hidrogen. Ketika atom hidrogen sejajar atau antiparalel ke bidang utama B0 ini disebut dengan magnetisasi longitudinal pada sumbu panjang medan magnet. Proporsi yang lebih besar dari proton hidrogen selaras ke arah sejajar dengan medan magnet primer atau keadaan energi rendah pada sejajar. Antiparalel dengan medan magnet primer, keadaan energi tinggi, hasil bersih yang disebut vektor magnet bersih. Oleh karena itu, dalam arah medan magnet primer ini diorientasikan di panjang pasien atau sumbu Z. Proton berputar pada sumbu mereka seperti gasing yang berputar. Ini disebut dengan presesi. Tingkat presisi disebut dengan frekuensi Lamor. Jika proton berproses bersama, ini dikenal sebagai fase saat proton berproses. Secara terpisah, ini dikenal sebagai di luar fase frekuensi berubah secara
proporsional. Medan magnet pada 1,5 Tesla ini adalah 63,9 MHz. Kumparan gradien menghasilkan medan magnet sekunder di atas medan primer. Mereka berada di dalam lubang magnet utama. Mereka disusun berlawanan satu sama lain untuk menghasilkan positif dan negatif. Kutub pengaturan kumparan gradien ini memberikan MR imaging untuk kapasitas gambar. Secara arah, sepanjang sumbu ZX dan Y ada 3 kumparan gradien yang berbeda. Dinamai menurut sumbu di mana mereka bertindak. Magnet gradien mengubah kekuatan medan magnet primer, mengubah frekuensi presisi antara irisan yang kemudian dapat digunakan, pemilihan irisan, dan pelokalan dalam sumbu X, Y, dan Z disebut pengkodean spasial. Gambar MR gradien Z berjalan sepanjang sumbu panjang untuk menghasilkan gambar aksial. Gradien Y membentang di sepanjang sumbu vertikal untuk menghasilkan gambar koronal dan X. Gradien berjalan di sepanjang sumbu horizontal untuk menghasilkan gambar sagital. Frekuensi radio atau kumparan RF digunakan untuk mentransmisikan frekuensi radio atau pulsa RF dan sinyal penerima dalam MRI. Mereka datang dalam banyak desain yang diubah menjadi paling sesuai untuk setiap bagian tubuh. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan rasio signal to noise, menghasilkan gambar diagnostik yang terbaik. Kumparan RF digunakan untuk mengirimkan medan magnet ke dua atau pulsa RF yang dihasilkan. Dalam gangguan keselarasan proton, beberapa proton paralel berenergi rendah untuk menjadi keadaan energi tinggi, mengurangi magnetisasi longitudinal. Kedua proton menjadi tersinkronisasi dan diproses dalam fase. Akibatnya, vektor mengalami magnetisasi bersih berputar ke arah bidang melintang itu. Pada sudut siku-siku ke medan magnet primer. Hal ini dikenal sebagai dengan magnetisasi melintang. Frekuensi radio atau kumparan RF digunakan untuk menerima sinyal untuk membuat gambar sebagai proton, melanjutkan keadaan normalnya di medan magnet primer sebelumnya. Transmisi pulsa RF ini disebut dengan relaksasi dalam relaksasi. Sumbu longitudinal adalah relaksasi T1, transversal biasanya disebut dengan T2. Setelah pulsa RF, beberapa proton kembali ke status paralel yang berenergi rendah. Ke medan magnet sumbu Z menyerahkan energinya ke lingkungan yang ada. Kisi ini menghasilkan perubahan pada relaksasi longitudinal yang dikenal sebagai T1. Relaksasi atau relaksasi kisi berputar di sebidang magnetisasi dari waktu ke waktu. Magnetisasi meningkat seiring waktu. Adalah kurva T1. Waktu relaksasi T1 akan bervariasi tergantung pada komposisi dan struktur jaringan, misalnya molekul air. Molekul air bergerak cepat dan jangan pindah ke keadaan energi yang lebih rendah dengan cepat menjadi T1. Relaksasi membutuhkan waktu yang lebih lama setelah proton pulsa RF yang berada di dalam mulai fase D dalam sumbu XY melintang ini dikenal sebagai spin-spin. Relaksasi ini menghasilkan pengurangan magnetisasi transversal. Merencanakan magnetisasi transversal dalam bidang XY versus transversal Y, magnetisasi menurun seiring waktu. Pada kenyataannya, fase D berputar banyak. Komputer telah menerima sinyal, kemudian melakukan konversi analog ke digital sinyal. Digital mewakili bagian tubuh yang tercitrakan disimpan. Tadi adalah beberapa materi mengenai MRI, yang dimulai dari pengertian MRI, persiapan sebelum MRI, instrumen MRI, serta penjelasan terbentuknya citra MRI.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.